Shalom, selamat pagi dan salam sejahtera bagi saudara yang dikasihi Tuhan, dimanapun saudara berada. Doa saya saudara baik-baik saja dan tetaplah penuh semangat ya. Puji syukur kita boleh memasuki di awal bulan November ini. Tepatnya pada hari Rabu 1 November 2023. Kita percaya kalau hari ini dan hari-hari hidup kita ke depan tetap di dalam penyertaan Tuhan. Amin. Sebelum kita memulai segala aktivitas, marilah kita meluangkan waktu untuk mendengar dan merenungkan firman Tuhan. Marilah kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk penyertaan-Mu sepanjang malam, dan di pagi ini Tuhan menyertai kami. Dan kami percaya berkat-Mu selalu ada di dalam hidup kami. Ya Tuhan, ajari kami untuk dapat memakai setiap berkat-Mu dengan baik, dan ajar kami senantiasa di dalam firman-Mu, agar kami pun dapat melakukan segala pekerjaan kami sesuai dengan kehendak-Mu saja. Kami mau belajar di dalam firman Tuhan. Kiranya Tuhan menolong kami, sehingga kami dapat mengerti, dan kami dapat melakukan segala pekerjaan kami dengan baik, sesuai dengan firman-Mu saja. Berfirmanlah Engkau ya Tuhan, sebab kami telah siap mendengar. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa Tuhan kita dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus menyertai saudara sekalian. Amin. Firman Tuhan untuk kita pada hari ini yang ditetapkan menurut Almanak KKBP Rabu 1 November 2023 tertulis dalam kitab Yesaya 46 ayat 4. Dalam bahasa Batak dan bahasa Indonesia demikianlah dikatakan. Sahat rodi hadu tuamu, sai toktong doau, jala rodina ubanon, sai audo mangusung hamu. Audo mabahesa nasai laon, audo mangopa, audo mangabing, jala au paluahon nuaing. Sampai masa tuamu aku tetap dia, dan sampai masa putih rambutmu, aku menggendong kamu. Aku telah melakukannya dan mau menanggung kamu terus. Aku mau memikul kamu dan menyelamatkan kamu. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Saya teringat dengan lagu sekolah minggu yang banyak kita ajarkan akhir-akhir ini tengah-tengah persekutuan anak-anak sekolah minggu. Dan lagu ini pun sering sekali dipakai di dalam persekutuan orang dewasa juga sebagai permenungan bagaimana kasih sayang seorang ibu di dalam menjaga, merawat anak-anaknya. Lagunya demikian. Molo hui ngodo sude lo jani dai nangi marmudu au siana met tuna balga dio paau dia bingau asa sonang modo mau dideng didok tuau dahasian. Ya, seorang ibu akan sanggup melakukan apa saja untuk menjaga anaknya, memberikan ketenangan, kedamaian, agar dia merasa nyaman. Demikianlah kasih sayang ibu kepada anak-anak. Dia akan memberikan apa yang bisa dia berikan dan terus membimbing anak-anaknya untuk tumbuh jauh lebih baik dari hidup di masa kecilnya. Saudara, bagaimana kasih sayang orang tua kepada anak tidak dapat diukur dengan materi. Jauh lebih besar kasih Allah kepada kita. Kalau manusia sanggup berkorban untuk anak-anaknya, tentu Allah jauh lebih besar pengorbanannya untuk kita. Yesus Kristus yang menjadi manusia berkorban nyawa untuk menebus dosa-dosa kita. Renungan kita pada hari ini mau mengingatkan kita bagaimana setianya Tuhan di dalam hidup kita.
bagaimana Dia selalu menolong dan menyertai kita. Hanya terkadang manusia sering lalai, manusia sering lupa. Kita gagal untuk tetap bertahan di dalam iman kepada Tuhan. Sebagaimana bangsa Israel kala itu, mereka harus dihukum, dibuang ke Babel karena ketidaktaatannya, karena ketidaksetiaannya kepada Allah. Demikian jugalah Allah menunjukkan kuasa dan kebesarannya kalau Dia adalah Allah yang setia. Berbeda dengan Allah Babel, mereka percaya kepada berhala, mereka percaya kepada Baal yang mereka buat sendiri. Sesembahan manusia, Baal itu buatan tangan manusia, tetapi Allah sudah ada sejak semula. Oleh karena itu saudara-saudara, mari kita merenungkan apa dan bagaimana hidup kita dalam menjalani keberimanan kita kepada Tuhan. Saudara, kadang kita merasa gagal, kadang kita merasa Tuhan tidak berpihak kepada kita ketika kita di dalam keterpurukan, ketika kita di dalam kegagalan, kesulitan yang terus-menerus. Hari ini pesan firman Tuhan menghibur kita, bahwasanya Dia adalah Allah yang setia, yang tidak pernah rusak oleh apapun dan bahkan oleh siapapun. Dia adalah Allah yang kekal, Allah yang abadi, penyelamat kita. Oleh karena itu, marilah kita terus bersyukur dan penuh sukacita menjalani hidup, dan tetaplah setia serta percaya kepada Tuhan. Melebihi kasih sayang ibu kepada anaknya, kasih sayang Tuhan kepada kita. Dia akan terus menolong kita, menuntun kita, membawa kita ke jalan kebenaran di dalam takut akan Tuhan. Saudara-saudara, pesan firman Tuhan hari ini sungguh-sungguh menghibur kita. Kalau Dia adalah Allah yang setia, yang akan terus menjaga, merawat hidup kita sampai kita menua. Dia menggendong, Dia melakukan sesuatu yang meringankan beban kita. Sebab itu saudara-saudara, jangan pernah patah semangat. Jangan pernah percaya dan mencari jalan-jalan keluar di luar dari Tuhan. Hari ini kita diingatkan untuk tetap dan harus terus percaya kepada Tuhan. Sekalipun kita menjalani kehidupan kita di bumi ini, begitu banyak godaan, begitu banyak tantangan, tetapi pesan firman Tuhan akan memberi kekuatan, memberikan penghiburan bagi kita untuk tetap setia kepadanya. Saudara-saudara, apapun yang engkau alami, apapun yang sedang terjadi, percayalah, Tuhan tahu semua dan Dia sedang merendah hidup kita. Dialah yang akan menanggung setiap bebanmu. Dialah yang akan menyelamatkan hidupmu. Oleh karena itu, jangan lagi percaya kepada ilah-ilah buatan tangan manusia. Tapi kembalilah dan percayalah kepada Tuhan saja. Kiranya kita dimampukan, Tuhan Yesus memberkati. Amin. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Biarlah kami tetap setia di dalam melakukan segala yang Tuhan kehendaki di dalam kehidupan kami. Berkatilah firman-Mu, sehingga firman-Mu yang mengingatkan kami di dalam aktivitas panjang hari ini, kami boleh melakukan banyak hal baik yang berkenan kepadamu. Tuhan berkatilah saudara-saudara kami yang berjuang, saudara kami yang sedang sakit, pulihkanlah mereka dan sembuhkanlah. Berkati kami hari ini dalam segala pekerjaan kami. Kiranya Tuhan menolong sehingga kami dapat melakukan semua pekerjaan ini dengan baik dan karena pertolongan Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami puji dan sembah Engkau hanya di dalam Yesus Kristus Tuhan kami dan Juru Selamat kami yang hidup. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih karunia Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus, itulah kiranya yang menyertai dan memberkati kamu sekalian.
Amin.